Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan hidup seorang manusia dimulai ketika ia lahir di dunia ini, dari bayi kemudian beranjak menjadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan berlanjut ke usia senja, hingga seseorang tersebut suatu saat akan mencapai pada titik akhir dalam fase kehidupan ini yang bernama kematian ataupun ajal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Setiap umat memiliki ajal. Maka apabila ia telah datang, tidak akan ada yang bisa mengakhirkan ataupun mendahulukan. Memang ya, setiap kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Maka dari itu Nabi kita SAW pun telah mengingatkan kepada kita bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk banyak mengingat kematian tersebut, karena seseorang yang banyak mengingat kematian maka hatinya akan lunak dan hatinya akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Fa'aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi salasati asya, ta'jilu taubah wa qana'atul qalbi wa nasyatul ibadah. Wa man nasiya 'anil maut uqiba bi salasati asya, taswifu taubah wa tarku ridha bil kafaf wal kaslu fil ibadah." Beliau Imam Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa man aktsara dzikral maut, barang siapa yang senantiasa banyak mengingat kematian, ukrima bisalasati asya, maka dia akan mendapat 3 keutamaan, 3 kemuliaan. Yang pertama adalah ta'jilu taubah, bersegera di dalam taubat. Sudah tentu orang yang di dalam hatinya banyak mengingat kematian, maka dia menyadari betul bahwasanya banyak sekali kekhilafan, kezaliman, ya, dosa-dosa yang telah ia lakukan, ya. Dan dia bersegera di dalam taubat, tidak menunda-nunda, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia menyadari itu. Kemudian yang kedua adalah wa qana'atul qalbi, hatinya akan merasa cukup, selalu merasa tenang atas apa yang telah Allah berikan kepadanya, itulah yang terbaik. Hati yang ridho, hati yang qanaah. Dan yang ketiga adalah wanasyatul ibadah, dia akan tentu bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal terbaik menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwatal iman rahimakumullah, man nasiya 'anil maut, barang siapa yang lalai, yang lupa dari mengingat kematian, uqiba bi salasati asya, maka dia akan mendapatkan 3 musibah, 3 hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama adalah taswifu taubah. Seseorang tersebut akan senantiasa menunda-nunda taubat.
dia merasa bahwasanya akan hidup selamanya di dunia ini. Ketika diberikan nasihat kebaikan, maka dia menolak. Dianjurkan untuk bertaubat, selalu menunda. Nanti saja kalau sudah tua. Nanti dan nanti, tidak tahu kapan. Ya, bahwasanya ajal akan menjemputnya. Yang kedua adalah orang yang lalai dari zikrul maut, maka hatinya akan senantiasa merasa kurang. Watar kurido bil kafaf, tidak akan pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Mungkin padahal orang tersebut memiliki pangkat, jabatan, harta, kekayaan yang melimpah, akan tetapi Allah sempitkan hatinya karena tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengingat akhirat. Maka ini pada hakikatnya adalah musibah. Dan yang ketiga adalah wal kaslu fil ibadah, yaitu orang tersebut akan bermalas-malasan di dalam beribadah. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia enggan untuk menyeru panggilan tersebut, untuk menghadiri majelis ilmu apalagi. Maka ini adalah musibah besar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka dari itu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita dijadikan sebagai untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa zikrullah wa zikrul maut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, mungkin ketika ada waktu sempatkanlah bagi kita ini untuk menziarahi saudara-saudara kita yang sudah Allah panggil lebih dahulu. Ya, sebagaimana yang bisa kita lihat saat ini. Pun kita kelak, entah itu dalam waktu dekat ataupun kedepannya, pasti kita akan seperti saudara-saudara kita ini. Maka dari itu Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau menyampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika menziarahi kubur, kita dianjurkan untuk mendoakan mereka. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikuna nas'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai ahlul kubur, dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian, dan semoga Allah memberikan keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Ikhwatal iman rahimakumullah, cukuplah kematian menjadi nasihat yang berharga bagi kita, ya. Cukuplah kematian ini menjadikan hati kita ini lembut, menjadikan hati kita ini lunak, ya. Jangan sampai kita ini kemudian terperdaya di dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai naudzubillah kemudian hati kita ini menjadi keras, membatu. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hati kita tetap keras. Ketika ada nasihat tentang kematian, hati kita tetap keras. Jangan sampai kemudian kerasnya hati kita ini hanya bisa dilunakkan dengan panasnya api neraka, wal iyadzubillah. Maka dari itu ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi SAW pun telah mengajarkan doa yang sangat indah bagi kita untuk senantiasa memohon hidayah, memohon petunjuk, memohon agar hati kita ini selalu istiqomah, selalu di dalam ketaatan kepadanya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Rabb, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu petunjuk, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Allah ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Wahai yang membolak-balikan, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami ini di atas agamamu. Wahai Zat yang membolak-balikan hati ini, tetapkanlah hati kami ini di atas ketaatan kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata iman rahimakumullah, mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan kepada
ikhwatal iman sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman Islam kita, menjaga hati kita agar senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun, sehingga mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.